Tidak ada seni yang dapat dipelajari dengan begitu cepat oleh pemerintah selain seni menguras uang dari kantong rakyatnya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Kisah dimulai dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Gal Gadot, mantan perampok profesional yang sudah tobat dan memilih hidup santuy meski jadi pengangguran. Tiba-tiba, seseorang muncul membawa senapan. Ternyata, dia adalah sahabatnya yang bernama Don Logan. Gal memiliki kepribadian yang lebih santun dan kalem, berbeda jauh dengan Don yang dikenal dengan wataknya yang keras dan brutal. Rupanya, Gal kembali diajak untuk kembali terjun ke dunia kriminal. Di malam hari, Gal dan timnya kembali beraksi dengan 3 teman lainnya yang bernama Edge, Larry, dan Pete. Dan inilah aksi mereka. Manajer kasino ini dipaksa untuk membuka brangasnya. Uang hasil penagihan hutangnya mereka gunakan untuk berpesta di sebuah klub malam. Di klub itu pula, Gal melihat seorang wanita seksoi gemoy bernama Didi Harrison. Tapi Didi menolak ajakan Gal. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia berjiwa sosiopat bernama Teddy Bass. Berbicara dengan rekannya yang bernama Stan, mereka menargetkan seorang sultan bernama Sir Stephen Eaton yang menghasilkan jutaan dolar dengan menjadi perantara kesepakatan rahasia ilegal dengan pihak Cina. Meski Gal sudah memiliki tunangan bernama Marjorie, tapi bayang-bayang Didi mulai mempengaruhi pikirannya. Penagihan hutang yang dilakukan Gal dan Don ternyata atas perintah kakaknya Don yang bernama Cecilia. Dan kini, Don terkejut setelah dia dan timnya direkomendasikan bekerja untuk Teddy Bass. Singkat cerita, Gal dan Don bertemu dengan Stan terkait penawaran pekerjaan besar untuk mereka dan timnya. Gal sebenarnya sudah menolak, namun Stan mempengaruhi mereka menyebut perampokan ini bukan lagi recehan seperti yang biasa mereka lakukan. Don membujuk Gal untuk menerima penawaran Stan. Tapi Gal masih menolaknya karena dia mengetahui betul wataknya Teddy Bass. Gal memiliki adik baptis bernama Mary yang seringkali mengonsumsi narkoboy meski Gal sudah menyuruhnya berhenti. Terbang ke Spanyol untuk menemui ayahnya, Teddy menceritakan tentang targetnya Stephen Eaton yang memiliki koin yang sangat langka. Beberapa rumah untuk menyimpan puluhan juta dolar uang tunai, perhiasan hingga emas batangan. Keluarga gangster McGraw lah yang menjamin keselamatannya. Inilah Dominic McGraw, bos gangster yang disebut telah mengambil alih operasinya. Selain itu, anaknya Dominic yang bernama Freddy menjalankan bisnis narkoboy dan dinilai sebagai gangster brutal. Singkat cerita, untuk pertama kalinya Gal dan Don bertemu dengan Teddy. Mereka dijanjikan kekayaan dan kemewahan jika bersedia menerima penawarannya. Sangat jauh dari pendapatan mereka saat ini yang hanya menagih hutang ke Bandar Togel. Gal belum mengambil keputusan untuk menerima penawarannya. Secara tidak sengaja, Gal kembali bertemu dengan Didi di lokasi pesta ini. Keduanya ngobrol santuy. Jika Didi berprofesi sebagai artis bintang panas, Gal mengatakan dengan jujur bahwa dirinya seorang perampok. Bahkan, Gal mengatakan sudah memiliki tunangan. Tapi keduanya tampak saling menyukai satu sama lain. Setelah Gal memutuskan untuk menerima pekerjaannya, dia dan Don kembali menemui Teddy. Mereka ditugaskan untuk merampok sebuah koin yang sangat langka dan berharga yang akan dibawa sebuah mobil lapis baja. Singkat cerita, Gal dan timnya mulai beraksi di siang bolong mencegat mobil lapis baja. Dan inilah aksi dari kawanan perampok ini. Setelah aksinya berhasil, tim kembali ke markas. Namun tindakan bodoh dilakukan Larry hanya karena melihat security. Gal menyerahkan koinnya kepada Stan dan mereka mendapatkan bayarannya. Tapi pekerjaan mereka belum usai.
karena koin ini hanyalah langkah awal dari pekerjaan besar yang sesungguhnya. Tapi mereka harus mengatasi satpam itu yang dinilai sebagai saksi yang bisa mengancam operasi tim selanjutnya. Meskipun Larry ceroboh, tapi sebagai pimpinan tim, Gal bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Meskipun pekerjaannya sebagai perampok, Gal sangat menyayangi keluarganya. Dia rutin memberikan uang kepada ayahnya. Di malam hari, Gal sudah membawa pistol untuk menghabisi satpam itu. Tiba-tiba Don muncul lebih dulu untuk menembaknya. Gal segera menghentikannya karena mereka bukanlah pembunuh. Akhirnya, satpam itu dibiarkan pergi. Singkat cerita, saat Gal dan timnya menemui Teddy, di luar dugaan, ini yang dilakukannya. Psikoplok ini menembak Larry karena masalah yang diakibatkannya. Stephen menemui Dominic McGraw karena perampokan koin miliknya itu seharusnya tidak terjadi. Stephen mengancam akan menugaskan orang lain yang lebih kejam jika Dominic dan putranya tidak sanggup mendapatkan kembali koinnya. Sementara itu, H menyamar sebagai teknisi listrik di kantornya Kennedy, padahal untuk mempelajari brankas yang ada di sana. Ternyata ini bagian dari tugas selanjutnya yang diberikan oleh Teddy dan Stan. Masalah muncul karena Pete yang takut bernasib sama seperti Larry memutuskan untuk keluar dari tim ini. Keputusan itu membuat Don sangat marah. Dominic dan putranya Freddy melakukan pertemuan dengan Stan karena dia curiga Stan terlibat dalam perampokan mobil lapis baja itu. Meski mereka mengeluarkan ancaman, Stan tetap santuy. Stan melaporkan hasil pertemuannya dengan Dominic yang curiga kepada mereka. Ditanya tentang Freddy, dia menyebut anak bos gangster itu memiliki klub malam yang menghasilkan uang besar selain bisnis narkoboy dan pornografinya. Freddy dinilai bocah yang cerdas meski pemarah. Setelah berlatih tinju, Gal meminta pendapat kepada temannya yang bernama McGrain sebagai ahli brankas. Karena jenis brankas ini sangat besar dan berat, tidak mungkin untuk memindahkannya. Satu-satunya jalan hanya mengebornya, tapi ada 6 lapis baja di dalamnya. Agar rencana perampokan mereka berjalan mulus, Grant mengusulkan kepada mereka untuk mendapatkan replikanya sebagai bahan latihan. Singkat cerita, Gal mencoba melubanginya, namun selalu gagal. H nampak frustasi, memicu amarahnya Don. Keduanya berselisih sampai Gal harus melerai keduanya. Watak keras Don rupanya dipengaruhi trauma masa kecilnya. Sejak dia bocah, Cecilia yang merawatnya, dan karena itu Don tidak bisa membangkang apapun perintahnya. Saat diajak makan malam oleh Gal dan Marjorie untuk dijodohkan dengan temannya, ternyata Don tidak suka ketika pipinya dicubit. Hanya Gal yang bisa menenangkan watak keras dalam diri Don. Karena gagal terlibat pertengkaran dengan Marjorie, dia putuskan pergi menemui Didi. Ternyata ada Alan yang muncul memaksa Gal untuk pergi. Karena menolak, keduanya berkelahi. Pulang ke rumah, Gal melihat engsel lemari bajunya yang terlepas. Disitulah muncul ide untuk membobol brankasnya. Di pagi hari, Gal dan Don datang ke rumahnya Larry. Ternyata Mary sedang tidur di rumahnya. Mary bertanya, di mana Larry? Ternyata selama ini Larry lah yang menyuplai narkoboy untuk Mary konsumsi. Gal memberitahunya bahwa Larry sudah pergi ke Irlandia. Teddy datang ke klub malamnya milik Freddy. Belum terungkap apa rencana psikoplok ini. Di malam hari, Gal, Don, dan H mulai beraksi untuk membobol brankasnya. Ternyata rencana Gal berhasil. Tapi tidak ada uang atau perhiasan yang mereka temukan di dalamnya kecuali ukiran patung Buddha. Orang yang akan memberi pekerjaan baru kepada Didi dipukuli antek-anteknya Dominic. Sedangkan Dominic mendapat pelajaran dari si Teddy. Datang ke Perpustakaan Nasional, ternyata patung yang dicuri Gal itu adalah patung pejuang Laos yang sangat berharga. Di sisi lain, Ted dan Stan mengetahui Gal tidak mau menyerahkan hasil rampokannya, namun mencari tahu seberapa berharganya patung tersebut.
27 orang tercatat menjadi korban saat penggerebekan di istana demi mendapatkan patung tersebut. Teddy mulai menyadari tidak bisa meremehkan Gal sebagai perampok biasa. Sementara itu, Dominic menginjak anak buahnya yang tidak becus bekerja. Inspektur Dow ditugaskan untuk mencari dalang perampokannya. Sedangkan Freddy tidak mau memberitahu ayahnya bahwa dia sudah dilecehkan oleh Teddy Bass. Ingin anaknya menjadi laki-laki yang kejam, Dominic memaksanya membunuh anak buahnya ini. Karena patung ini sangat berharga, Gal tidak akan menyerahkannya kepada Teddy. Meski Don dan H khawatir psikoplok itu akan balik membunuh mereka seperti yang terjadi kepada Larry. Karena Don lebih takut kepada kakaknya, Gal menyuruhnya untuk tutup mulut. Sementara itu, Didi dan atasannya Ricky dipaksa terus membuat film plus-plus oleh komplotannya Freddy. Cecilia menunjukkan koin palsu kepada Don untuk mendapatkan keuntungan dari kasino mereka. Karena itu, dia ditugaskan untuk mencari pelakunya. Koin tersebut ditunjukkan kepada Grant. Dia menyebut pria bernama Eddie yang membuatnya. Singkat cerita, Don ditemani Gal datang ke rumahnya si Eddie. Namun ternyata istrinya yang menggunakan koin itu di kasinonya Cecilia. Gal mencegah Don bertindak ceroboh kepada wanita ini. Cecilia kecewa karena Don tidak memberi pelajaran kepada wanita itu karena dicegah oleh Gal. Malam itu juga, Cecilia menemui Gal agar tidak mencampuri urusannya, apalagi menjinakkan Don. Dia tidak peduli meski adiknya itu harus melukai wanita. Selain itu, Cecilia mendesak Gal untuk melakukan apa yang Teddy perintahkan karena pekerjaan Gal dan tim ada hubungannya juga dengannya. Inspektur Dow menghajar para perampok jalanan demi mendapatkan informasi. Santuy di dalam bar, Gal diberitahu Stan bahwa Teddy menunggunya di dalam mobil. Selama perjalanan, keduanya tidak berbicara. Gal melihat pistol yang ada di samping mereka. Gal tampak waspada karena psikoplok ini suka memberi kejutan. Setelah mengancamnya, Gal disuruh turun dari mobilnya. Dia buru-buru mengecek kembali patung tersebut dan ternyata masih aman di tempat Gal menyembunyikannya. H dikejutkan dengan kemunculan Inspektur Dow, sedangkan Freddy datang ke sasana tinjunya Grant. H dipaksa bicara tentang perampokan mobil lapis baja. Grant pun dipaksa bicara terkait perampokan koin milik Sir Stephen. H tidak punya pilihan setelah polisi botak ini menyeretnya, bahkan mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara. Hampir saja terjadi baku hantam antara Freddy dan Grant jika polisi itu tidak menghubunginya untuk memberikan informasi dalangnya. Gal diberitahu oleh Grant bahwa Freddy datang ke sasana mencari tahu dalang perampokannya. Lantas, apakah Gal akan menyerahkan patung tersebut? Freddy datang menemui inspektur di dalam mobilnya. Sebelum memberikan uang bayarannya, polisi ini memberitahu Freddy bahwa dalang dari perampokan itu adalah Teddy dan kaki tangannya adalah Stan. Tiba-tiba, Freddy membunuh polisi ini. Sepertinya, Freddy tidak mau ayahnya mengetahui bahwa dia sudah dilecehkan oleh Teddy. Karena itu, dia memilih untuk menyembunyikan rahasia ini. Cecilia menyeret istrinya Eddie untuk dihancurkan tangannya oleh Don. Karena kakaknya ini memaksa, Don tidak punya pilihan. You'll be forced to fuck yourself with an... We can't! No! We... Gal menemui Teddy untuk menyerahkan patungnya. Tapi dia juga bertanya apa sebenarnya rencana Teddy. Psikoplok ini menyebut dia akan mendapat jawabannya esok hari. Dengan penuh emosi, Freddy menodongkan pistol ke arah Teddy. Namun, dia tidak sanggup menarik pelatuknya. Gal pun kembali menemui Didi. Teddy mengajak dua perampok ini untuk datang ke rumah bosnya yang ada di Spanyol. Dia bernama Roger Riley. Gal dan Don disuruh jalan-jalan terlebih dulu di kota ini dan nanti malam mereka akan membeberkan rencana selanjutnya. Setelah cuci mata di pantainya Spanyol, mereka jalan-jalan di tengah kota hingga timbul kembali perselisihan. Karena dianggap membuat onar, dua polisi Spanyol melerai keduanya. Namun Don yang besar mulut menyebut tinggal di rumah Roger Riley. Karena akan ditangkap, mereka melawan lalu kabur. Mereka naik bis umum yang tidak jelas kemana tujuannya. Untuk kembali ke kota, mereka harus menunggu 2 jam lagi. Dua polisi yang marah itu datang ke rumahnya Roger mencari mereka.
Karena tidak ada di sana, asisten Roger memberinya suap, namun si kapten menolaknya. Teddy sudah mengambil pisau, tapi dia batalkan rencananya setelah mereka mendapat informasi orang yang mereka cari naik bis ke pedesaan. Saat bermain bola dengan anak-anak Spanyol, dua perampok kocak ini kembali kabur dari kejaran polisi. Mereka berpencar, janjian untuk ketemu nanti di gereja. Anjing polisi salah memilih target karena si Don yang justru menggigit anjingnya. Akhirnya mereka berhasil lolos. Bertemu dengan pria tua, Gal diajak minum tuak di rumahnya. Sedangkan Don lebih dulu tiba di gereja. Gal kembali mengingat kebersamaannya dengan Gigi yang ingin melihat kepiawaiannya dalam membobol brankas. Tak butuh waktu lama bagi perampok profesional ini untuk menunjukkan skillnya. Tapi brankas itu dia tutup kembali karena Gal hanya merampok dari orang jahat. Akhirnya, Gal diantar si Aki ke gereja lalu melanjutkan perjalanan kembali ke kota ditemani sahabatnya ini. Di pagi hari, Gal menceritakan tentang Didi yang menyukai Gal. Namun menurutnya, mereka tidak layak untuk hidup bersama karena berada dalam dunia yang berbeda. Don kembali meledek Gal karena hanya menambah masalah baru hingga keduanya kembali berkelahi. Tiba-tiba, Teddy muncul di sana meluapkan kemarahannya. Karena mereka dibutuhkan, Gal dan Don kembali ke rumah Roger. Bos mafia ini terlihat sedang menghubungi komandan polisi untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Roger menunjukkan gambar dari berlian yang disebut mata Bombay. Berlian tersebut seharusnya berada di Museum Johannesburg. Tapi Sir Stephen telah menguasainya sejak tahun 1985 setelah menjadi perantara kesepakatan minyak dengan menggunakan koneksi darah birunya. Merekalah yang disebut Roger sebagai gangster yang sesungguhnya. Setelah masalah pelanggaran keamanan dan panggilan dari petugas pajak, Roger yakin berlian itu akan disembunyikan di dalam brankasnya yang ada di jalan Istana Kensington, tepatnya di rumah ibu mertuanya. Rumah itu dijaga dengan ketat dari mulai anjing bulldog, alarm, hingga sensor gerakan. Roger bertanya, apakah Gal sanggup membobolnya? Tidak ada kata mundur bagi perampok yang satu ini. Tiba-tiba, dua polisi itu kembali datang ke rumah Roger. Dengan santuinya, Roger menemui si kapten dan tiba-tiba... Kawanan perampok ini mulai menyusun rencana untuk mempelajari terlebih dulu rumahnya Sir Stephen. Beberapa kedutaan mengelilingi rumah tersebut. Ditambah lagi berdasarkan cetak biru, terdapat ruang bawah tanah yang sangat luas untuk gudang anggur, arena bowling, dan tentu saja brankasnya. Gal berencana memanfaatkan ruang bawah tanah tetangganya Stephen yang terhubung ke ruangan target mereka. Karena harus menggunakan peledak, rencana tersebut akan dilancarkan pada tanggal 5 November saat malam kembang api. Smart boy. Yeah. Di sisi lain, Stan memberitahu bahwa ayahnya Gal memasang taruhan judi untuk mendapatkan banyak uang dengan jumlah 5 jari. Tapi ayahnya gagal dan kini terlilit hutang yang besar. Grant menyebut wilayah itu pernah dirampok sebanyak 107 kali, tapi hanya 3 diantaranya yang pernah berhasil. Karena membutuhkan orang-orang jenius untuk melancarkan aksinya, Gal meminta Grant untuk bergabung dengannya. Grant setuju, asalkan dia mengalahkannya terlebih dulu. Bekerja di dalam salon, Mary dikejutkan dengan pelanggan yang mengaku datang dari Irlandia untuk mencari saudara mereka, yaitu Larry. Bloody Taylor. Tanpa sepengetahuan Gal, ternyata Mary dan Larry menjalin hubungan. Dan kini, Mary harus menanyakan kembali kepada Gal di mana Larry sebenarnya. They're not here anymore. When did you go to Spain? Sebelumnya, dia mengatakan Larry pulang ke Irlandia. Karena ada Mayori dan orang tuanya, Gal tidak terlalu merespon pertanyaan adiknya ini. Seems like Gal's got a lot of talking to... Nothing. Cecilia kembali dibuat marah karena Gal mempengaruhi Don untuk membuka warkop saja daripada kasino yang makin tergeser dengan judol. At the arcade. Sorties. Make money. To raise you out! Untuk membaca situasi rumahnya target, Gal dan sahabatnya ini nekat masuk ke dalam kedutaan Israel. Alhasil, keduanya diciduk pihak keamanan.
That's 3 balls. This is very serious, gentlemen. Mereka terancam 12 tahun penjara. Tidak sebodoh yang dibayangkan, Don balik mengancam akan melaporkan perbuatan petugas keamanan berambut cepak kalapa yang melecehkan dirinya. But what Now, I'm saying outside is of that, touch my back bottom. well, it's Now, no, it's been rumbled. Akting Don berhasil dan keduanya kembali dilepaskan. 20 meter perimeter. Dominic mendesak Ricky agar Didi kembali bekerja untuk produksi film plus-plusnya. I've tried to get her back to work. Well, I assure you. Bos gangster ini mengancam akan menyakitinya jika Didi menolak. Contohnya seperti ini. Didi mengunjungi rumah orang tuanya setelah sekian lama dia pergi. Ternyata mereka tidak bisa menerima Didi karena pekerjaan menjijikan yang dia jalani. She told me. I was in Prague recently, Mum. I brought some pictures. Cecilia menemui Teddy dan Stan untuk minta imbalan. Karena dia tahu semua rencana mereka terkait dengan Roger dan rencana perampokannya. Jika menolak, Cecilia mengancam akan membocorkannya. I knew you way back when. I'm sure that's something you can deal with. Your brother. Do what you need to do. Meski sudah melakukan pertandingan ulang, Gal tetap kalah dari Grant. Then I got your name. Get that fucking job. Gal dan dua temannya kembali memikirkan cara untuk masuk ke dalam rumahnya Stephen. I'll be right back. Pemuda bernama Tommy bersikeras meminta pekerjaan kepada Gal, tapi dia menolaknya. Setelah itu, Gal menemui rentenir bernama Obor yang memberi pinjaman untuk judi kepada ayahnya. Saat itu juga, Gal melunasi hutangnya. Your father. Tapi kata-katanya menghina ayahnya Gal. Di waktu yang sama, Gal melihat ada Didi di sana. Gal mengejarnya untuk kembali bicara. You look busy. Didi menceritakan pertemuan dia dengan orang tuanya yang tidak berjalan mulus karena adiknya menceritakan semua tentang pekerjaannya sekarang. Sementara itu, Mary datang ke kasino untuk menemui Don. Karena dia tidak ada, Cecilia mengajaknya masuk. Dia menceritakan tentang hubungannya dengan Larry. Kurang ajarnya, Cecilia mengatakan yang sebenarnya, bahwa Larry telah tewas ditembak tepat di kepalanya. Tak sampai di situ, Cecilia membeberkan juga hubungan perselingkuhan Gal dengan artis film Haredang. Kebencian Cecilia kepada Gal sudah sangat terlalu. Disinilah Gal dengan lantang mengatakan yang sejujurnya bahwa dia mencintai Didi. Well, I'm saying it. I have to go. Tapi Didi memilih untuk pergi. Tidak mungkin melanjutkan hubungan mereka meski dia sendiri punya perasaan yang sama kepada Gal. Untuk meluapkan kemarahannya, ini yang dilakukan Gal kepada si Obor. Tommy yang berada di sana ikut membantunya. Akhirnya dia diajak oleh Gal untuk bergabung dengannya. Mereka sempat berpapasan dengan saudaranya Larry. Who's that friend of his? Singkat cerita, dua perampok ini kembali bertemu di depan rumah target. I've got nothing, mate. Yang menariknya, Grant akhirnya datang untuk bergabung dengan tim. Dan ternyata jalan masuknya persis di bawah kaki mereka. Gal dan sahabatnya kini beraksi di dalam apartemen milik istrinya Stephen. Di luar dugaan, mereka sedang mengarah ke apartemen. Tak cukup waktu untuk kawanan perampok ini membobol brankasnya. Tapi bukan hal yang sulit bagi Gal yang dianugerahi kemampuan membobol brankas hanya dalam waktu hitungan detik. Alhasil, sebuah perhiasan mewah berhasil mereka curi. Don sampai terheran-heran bagaimana mungkin Gal punya kemampuan di luar Nurul. Perhiasan itu mereka serahkan kepada Teddy. Kembali ke rencana utama mereka untuk membobol brankas utama di rumah Stephen melalui terowongan air. Setelah membuat lubang, tim melihat sebuah lorong yang mengarah ke rumah target. Masalahnya, mereka harus membobol terlebih dulu dinding betonnya yang membutuhkan waktu cukup lama. Nervous done. The space is tight. That concrete. Why is that a window? Have to do it in the fly. It's gotta be done, girl. Stephen marah kepada istrinya karena lagi-lagi dia harus kehilangan barang berharga.
Karena Dominic dianggap tidak mampu melindungi asetnya, Stephen mengirim tim kepolisian untuk menutup klub malamnya. Kekecewaan Dominic diluapkan kepada putranya, ditugaskan fokus mengurus film. Meski Didi dan Gal masing-masing punya pasangan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak bisa melepaskan hati dan perasaan satu sama lainnya. Melihat Don tertawa di atas penderitaannya, Mary sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Dominic menerjunkan seluruh anak buahnya untuk memburu pelaku yang telah mencoreng kekuasaannya. The breeder, they're taking fucking liberty. Di luar dugaan, Didi ditangkap pihak kepolisian dalam kasus penyerangan yang dia lakukan kepada krunya Freddy. Grant mengingatkan Gal bahwa komplotan gangster McGraw sedang memburu perampok yang mencuri perhiasannya Stephen. Dan ternyata Teddy merencanakan sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Dia datang ke istananya Stephen padahal dia sendiri yang merampok barang-barang berharganya. Freddy datang ke penjara untuk menemui Didi. Artis film panas ini terkejut setelah mengetahui Freddy telah membunuh Ricky. Jika Didi ingin keluar dari penjara ini, dia harus melayaninya saat ini juga. Tapi Didi menolak, tidak peduli meski harus 1000 tahun mendekam di penjara ini daripada harus berhubungan dengan orang sebejat dirinya. Ternyata istrinya Teddy dan istrinya Stephen teman dekat di kampus. Lalu muncullah rekan bisnisnya Stephen yang melecehkan istri mereka. Dan inilah hukumannya. Sorry. Apology. And Chloe, I'm really sorry too. Teddy menawarkan kerjasama kepada Stephen karena dia tahu posisi Dominic sebagai tim keamanannya sudah mengecewakan Sultan yang satu ini. Dan sepertinya Stephen menyambut baik penawaran Teddy. Don dan timnya menggelar pesta khusus para pria menjelang pernikahan sahabatnya. Tapi Gal masih mempersiapkan diri di rumahnya. Saat Pete dalam perjalanan, dia dicegat oleh geng Irlandia yang mencari Larry. Pesta yang sama atau bridal shower digelar oleh Marjorie dan teman-temannya. Gal tidak bisa mengendalikan emosinya karena hatinya mencintai Didi, sedangkan wanita yang harus dia nikahi adalah Marjorie. Tiba-tiba Didi meneleponnya dari penjara. Singkat cerita, Didi kembali bebas setelah Gal membayar uang jaminan. Didi merasa bahagia karena Gal telah membuktikan cintanya. Don sendiri merasa kecewa karena Gal tidak kunjung tiba. Mau tidak mau, pesta pun dimulai. Gal berhasil meluluhkan hatinya Didi dan setelah itu mereka pun celepon. Berbeda dengan Marjorie yang dikejutkan dengan informasi yang diberikan Mary bahwa Gal telah berselingkuh darinya. Marjorie yang sakit hati langsung datang ke pestanya para pria untuk menanyakan langsung kepada Don. Karena tidak bisa berbohong, Don mengaku tidak tahu dan minta maaf kepadanya. Tiba-tiba si Alan dan geng motornya muncul untuk memukuli Gal. Tragis bagi Pete yang dibunuh oleh geng Irlandia. Pulang ke rumah dengan wajah penuh luka, Marjorie sudah menunggu penjelasan dari calon suaminya. Gal pura-pura tidak mengerti dengan maksud pertanyaan Marjorie. Dia mengelak telah berselingkuh darinya dengan bintang film Uhuy. Apalagi yang memberitahunya Mary dan sahabatnya Don yang disebut kurang waras. Gal beralasan apa yang dikatakan Mary karena kejadian buruk yang menimpa Larry. Malam itu, Marjorie masih percaya dengan pengakuannya Gal. Di pagi hari, Didi menghubungi rumahnya Gal karena dia ingin tahu keadaannya. Gal kembali berkumpul dengan timnya membahas rencana perampokan mereka. Meski masalah besar menghantui karena kejadian yang menimpa Pete, ditambah lagi Gal meluapkan emosinya kepada Don yang tidak bisa menjaga rahasia. Karena membutuhkan peralatan canggih untuk membobol dinding betonnya, Gal teringat dengan calon mertuanya yang bergerak dalam bidang konstruksi. Jika kalian mengetahui game Pac-Man, itulah pekerjaan yang dilakukan camernya Gal dalam dunia konstruksi. Melahap tembok-tembok beton dengan peralatan canggih yang pernah ada. Setelah apa yang dilakukan Alan kepada Gal, saat itu juga Didi memutuskan hubungan dengannya. Gal menjemput Don untuk melanjutkan rencana perampokan mereka. Dalam perjalanan, keduanya kembali adu mulut karena masalah Marjorie. Dominic mendapat informasi dari tangan kanannya bahwa Inspektur Dow dibunuh oleh Freddy. Setelah Don tenang, Gal menceritakan kejadian malam tadi yang tidak hadir ke pesta karena Didi minta bantuan untuk membebaskannya dari penjara. Karena itu juga dia dipukuli oleh Alan dan geng motornya.
Setelah Matahari pulang ke rumahnya, Gal dan Don mulai beraksi untuk mencuri peralatan konstruksi milik ayahnya Marjorie. Bermaksud menemui Gal, ternyata Didi dikejutkan dengan Marjorie. Terpaksa, dua wanita yang sama-sama mencintai perampok itu berbicara empat mata. Marjorie kini percaya dengan perkataan Mary bahwa Gal benar-benar telah selingkuh dengan wanita yang jauh lebih gemoy darinya. Pernikahannya yang sudah di depan mata kini terpaksa kandas. Masuk ke dalam mobil, seorang PSK disekap oleh Freddy. Dialah satu-satunya wanita yang melihat anak bos gangster ini diperkaos oleh si Teddy. Meski dia sudah berjanji tidak akan memberitahu siapapun, ini yang dilakukan Freddy. Ternyata si Black muncul di sana atas perintah ayahnya untuk membawa Freddy. PSK ini lolos dari maut setelah si Black menyelamatkannya. Tommy bersikeras ingin terjun bersama Gal dalam pembobolan brankasnya. Cecilia dikejutkan dengan kemunculan anggota geng Irlandia yang mencari Don. Bos kasino ini menyuruh mereka menunggu sambil bermain slot. Gal membeberkan dengan detail rencana pembobolan dinding dan brankasnya kepada Teddy. Setelah memberitahu Tommy akan terlibat dalam perampokan ini, Teddy mengajak Gal untuk berkendara. Teddy ingin memastikan Gal fokus dengan rencananya karena dia mengetahui masalah Gal dengan dua wanita. Black memberitahu Dominic bahwa anaknya telah diperkaos. Bos gangster ini sempat tidak percaya, namun dia tercengang setelah mengetahui pelakunya adalah Teddy. Datang ke pusat penjualan barang antik, Teddy menunjukkan koin yang dicuri oleh Gal dari mobil lapis baja. Ahli barang antik ini terkejut setelah melihat koin berharganya. Teddy memberikan kartu namanya bahwa ada seseorang yang ingin membelinya. Tak hanya itu, dia dan Gal menunjukkan wajah mereka ke kamera CCTV. Padahal, apa yang Teddy lakukan ini sebagai pesan penting untuk menjatuhkan mereka satu persatu. Dominic mengaku sudah mengetahui apa yang menimpa putranya. Tiba-tiba si Freddy membenturkan kepalanya sendiri ke atas meja. Tanpa sepengetahuan Gal, rupanya Don yang dijuluki pria super temperamental ini ingin membalas perbuatan geng motor yang telah melukai sahabatnya. Dan inilah aksi yang dia lakukan. Di waktu yang sama, Cecilia menurunkan anak buahnya untuk menghabisi anggota geng Irlandia yang berani mengancam adiknya. Dominic mendapat informasi Teddy menawarkan koinnya ke penjual barang antik. Dia kecewa kepada Freddy yang sudah mengetahui sejak lama koin itu berada di tangan Teddy. Setelah memukuli anaknya sendiri, justru ini yang terjadi. Karena rasa sakit hatinya, Marjorie kini tampil seksoi, datang ke klub bergaul dengan banyak pria. Melihat sikapnya berubah, Mary segera memberitahu Gal. Alan meluapkan kemarahannya kepada Didi. Datang ke bar, Marjorie menolak disentuh lagi oleh Gal karena hatinya sudah sehancur kerupuk banjur. Ternyata perut Gal mengeluarkan darah akibat hak sepatunya Marjorie. I was always win the fight then. Tepat di malam perayaan kembang api, Gal dan timnya mulai bekerja untuk membobol dinding beton yang menjadi akses masuk ke ruangan brankas. Don belum mengetahui perut Gal terluka parah. Merasa telah berkuasa setelah ayahnya tewas, Freddy dan anak buahnya telah mempersiapkan senjata untuk menyerang Teddy. Setelah melubangi brankasnya, ahli pembobol brankas ini kembali mengeluarkan seluruh skillnya. Tiba di klub malam, ini yang dilakukan Freddy. Tapi, Teddy berhasil melumpuhkan Freddy dan anak buahnya. Psikoplok ini bisa saja membunuh Freddy, namun dia masih membutuhkannya untuk suatu saat nanti. Freddy pun dilepaskannya. Dan akhirnya, Gal berhasil membobol brankas terbesar sepanjang karirnya menjadi perampok. Sebelum alarm berbunyi, Tommy disuruh pergi lebih dulu. Gal. Saat itulah Gal dan Don berhasil menemukan berlian mewah yang sangat berharga.
Yes, let's go. Yeah, move. Karena Gal tidak sanggup lagi berjalan, Don terpaksa membopongnya menyelinap di antara petugas keamanan yang memburu mereka. Keduanya sudah pasrah jika tidak bisa keluar dari rumah ini. Agar mereka bisa lolos, ini yang dilakukan Grant. Karena ledakan itu, Don membawa Gal keluar dari lokasi, kemudian dijemput oleh Edge. Kawanan perampok ini berhasil menyelesaikan tugas mereka. Sementara itu, ibunya Gal datang menemui Didi. I've got 2 big families, the church, the... Mengingatkan dia bahwa Marjorie hatinya hancur berkeping-keping gara-gara ulahnya Didi. Demi masa depan mereka dan 2 keluarga yang selama ini sudah bersatu, dia berharap Didi mau menjauhi putranya. It is something. You think it would be the same? Karena rasa sakit hati yang dialaminya dan pencurian yang dilakukan Gal di proyek ayahnya, Marjorie berniat melaporkannya ke polisi. Tapi Mary tidak setuju meski dia sama-sama benci kepada kakaknya itu. Jika Marjorie berani melakukan itu, Mary sendiri yang akan membunuhnya. You know I know about Larry. Kembali ke kasino, Cecilia meminta Don memberikan bayaran yang dia terima dari perampokannya. Tapi Don mengaku belum menerimanya. Homeless. Singkat cerita, Gal dan timnya datang menemui Teddy untuk merayakan keberhasilan mereka di dalam bar yang porak-poranda karena ulah Freddy. Edge, Grant, dan Tommy masing-masing mendapatkan 1 gepok uang tunai yang diserahkan oleh Stan. Don sempat kecewa karena dia dan Gal tidak mendapatkan jatah uang seperti 3 rekan mereka. Scum for contestants. How about this? Teddy akan mengajak mereka untuk melihat hadiahnya. Sorry, Teddy. Ternyata ada kesepakatan yang dibuat oleh Teddy dengan Stephen. Teddy menyerahkan kembali berlian itu kepada Stephen, membuktikan bahwa Teddy tidak bisa diremehkan yang mampu menjatuhkan gangster penguasa. Dan sebagai imbalannya, Teddy meminta seluruh asetnya Dominic, termasuk bisnis dan wilayah kekuasaannya. You would do well to remember. Singkat cerita, Gal dan sahabatnya diajak masuk ke dalam klub malam yang sebelumnya milik Dominic dan Freddy. Tapi kini, Teddy menawarkan kepada Gal dan Don untuk mengelola klub malam ini seperti milik mereka sendiri. Inilah yang dimaksud Teddy, hadiah untuk pekerjaan 2 perampok ini. Karena klub ini akan menghasilkan jutaan dolar setiap malamnya. And watch the money rolling, if you want to take a look. Sementara itu, Didi berencana membangun studio film. This is fucking huge. Meski ini menggiurkan, Gal meminta waktu 1 hari untuk mempertimbangkannya. So, Pada dasarnya, dia tidak mau terikat lagi dengan Teddy. Berbeda dengan Don yang sangat antusias dengan hadiah ini. Kembali ke kasino, Don menceritakan hadiah klub malam yang ditawarkan Teddy kepada dia dan Gal. Namun ternyata Cecilia tidak setuju. Yang dia harapkan uang tunai untuk bayarannya. Lagian, Don tidak pernah bisa lepas dari tangannya karena Don yang harus menjalankan kasino ini. Ditambah lagi, Cecilia tidak mau Don terus berhubungan dengan Gal. Tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, tiba-tiba Gal meluapkan kekecewaannya karena ibunya pergi menemui Didi. You don't want me to be happy, just like everyone else around here. Gal kembali bertemu dengan Didi. Keduanya tampak senang. Namun tiba-tiba tubuhnya disiram dengan air keras hingga Didi harus dilarikan ke rumah sakit. Karena luka bakar di tubuhnya itu, Didi tidak bisa lagi bermain film seperti impiannya. Meski Didi mengajaknya untuk sama-sama mengelola klub malam, tetap saja Didi menolak. Dan saat itulah dia putuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Gal. Perampok ini pun menangis. Hatinya hancur sehancur hatinya Marjorie. Sementara itu, Roger mengira Teddy akan setia kepadanya. Namun ternyata Gal dan sahabatnya ini memutuskan tidak akan menerima penawaran Teddy.
Meski itu artinya mereka harus berhadapan dengan si psikoplol. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai episode terakhir. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.